Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menjalani malam yang gelap, mengambil tenaga yang baru, dan bangun dengan sehat. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beranjak untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menguatkan kami, mengajari kami di setiap langkah dan pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita beranjak atau sebelum kita melakukan pekerjaan kita, baiklah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Diambil dari Kolose 1 ayat 3. Begini katanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Sekian pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose memulai dengan sebuah teladan luar biasa. Ia mengucap syukur kepada Allah bukan karena ia mengenal mereka secara pribadi, melainkan karena ia mendengar tentang kesetiaan mereka kepada Kristus dan kasih mereka terhadap sesama. Ini adalah contoh indah bagaimana bersyukur tidak selalu harus berkaitan dengan pengalaman langsung, tetapi bisa timbul dari pengakuan atas kebaikan yang dikerjakan Allah melalui orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita berdoa, Paulus mengingatkan bahwa syukur harus hadir dalam setiap permohonan kita dan pujian kita. Mengapa ini begitu penting? Karena dalam Kristus kita telah menerima segala berkat dan kebaikan yang terhitung dari Allah. Allah yang adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mengaruniakan kasih-Nya kepada kita melalui iman. Dan di dalam doa kita diingatkan akan sumber segala berkat itu, yaitu Kristus. Paulus mengajarkan bahwa ucapan syukur bukan hanya tentang menerima apa yang kita butuhkan, tetapi juga mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari kasih dan rahmat Allah. Dalam setiap doa kita diundang untuk mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang adalah sumber segala kebaikan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Paulus secara khusus bersyukur untuk 3 hal utama yang menggerakkan kehidupan orang percaya: iman, kasih, dan pengharapan. Iman kepada Kristus menjadi dasar yang teguh dalam perjalanan rohani kita. Kasih kepada sesama menjadi bukti nyata dari iman tersebut. Dan pengharapan akan hidup kekal memberikan kita motivasi untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Ketiga hal ini merupakan anugerah Allah yang mengalir dalam hidup setiap orang yang percaya, dan Paulus mengajarkan kita untuk selalu
mengucap syukur atas karunia-karunia yang sudah kita terima di setiap hari, setiap menit yang kita terima. Selalulah kita ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Supaya kami selalu mengucap syukur atas segala pemberian-Mu, berkat yang Kau berikan kepada kami. Bahkan yang selalu Tuhan selalu menuntun kami, bahkan memberikan napas kehidupan. Itu Tuhan tidak terhitung harganya, mahalnya yang Kau berikan kepada kami. Yang walaupun kami selalu bergelimang di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih Nats-Mu ini sudah mengingatkan kami supaya kami selalu tetap bersyukur dan selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi tuntunlah kami Tuhan di setiap perjalanan kami, di setiap pekerjaan kami, berikan hikmat-Mu. Dan juga supaya kami tahu untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tolonglah kami Tuhan, selalu sertai kami, dan Engkau kiranya semakin memberikan berkat-Mu yang berkelimpahan kepada kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur dan selalu setia kepadamu apapun yang terjadi pada hidup kami, karena Engkaulah penolong yang setia. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.